Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semua. Saya Evi Sayono. Di sore hari ini, hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, saya hendak sedikit berbagi tentang bagaimana cara membuat display atau pajangan dinding yang dapat digunakan untuk mengenalkan aturan dan prosedur hasil kesepakatan kelas pada siswa. Pardon, ini mohon maaf karena sedang hujan besar, jadi mungkin akan ada terdengar suara-suara hujan ya teman-teman. A Handbook for Classroom Management That Works, Robert J. Marzano mengungkapkan bahwa akan baik jika guru membuat pajangan-pajangan yang bertuliskan aturan besar hasil kesepakatan bersama siswa dan guru, dan juga prosedur-prosedur kecil yang dapat dilakukan siswa agar dapat dengan berhasil menerapkan aturan kelas tersebut. Dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan seperti apa bentuk dari pajangan dinding yang dimaksud oleh Marzano. Selain prosedur dan aturan kelas, kita juga dapat membuat pajangan yang bertuliskan kata-kata terkait value atau kata-kata yang terkait dengan nilai yang dapat membangkitkan semangat siswa. Nah, pada video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Namun sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo silakan diklik tombol subscribe-nya ya. Teman-teman juga dapat mengklik tanda lonceng sehingga teman-teman dapat langsung terupdate bila mana saya mengupload video-video terbaru terkait strategi mengajar. Jika berkenan, monggo silahkan juga mengklik tanda like. Jika teman-teman merasa akan ada banyak rekan-rekan guru lain yang juga perlu mengetahui tentang topik yang diperlihatkan di video, monggo silahkan klik tanda share dan bagikan link video ini di sosial media teman-teman. Dan saya tunggu feedback dan komentarnya di kolom komentar kanal saya ini. Oke, baik, kita mulai. Selamat mendengarkan. Baik teman-teman semua, seperti yang terlihat pada layar teman-teman semua, di situ bisa dilihat ada dua contoh dari jenis-jenis pajangan dinding. Yang ada di sisi kiri adalah pajangan berisi kata-kata motivasi, dan yang ada di sebelah kanan adalah display atau pajangan dinding yang terkait dengan aturan dan prosedur kesepakatan kelas. Aturan biasanya lebih umum atau bersifat general, sedangkan prosedur adalah cara-cara bagaimana siswa dapat dengan sukses melaksanakan aturan yang sudah disepakati oleh seluruh anggota kelas. Nah, kalau di sini saya menempelnya berdekatan karena saya punya space atau ruangnya terbatas. Nanti kalau di kelasnya teman-teman sendiri, teman-teman bisa letakkan di bagian manapun di kelasnya teman-teman sendiri, dan yang harus dipastikan adalah bahwa pajangan ini tidak terlalu tinggi sehingga anak dapat dengan mudah melihatnya setiap hari. Karena ketika mereka melihat pajangan setiap hari, maka otomatis mereka akan ingat karena terus-terusan dilihat. Nah, teman-teman juga dianjurkan untuk revisit. Revisit itu seperti membahas ulang prosedur atau aturan yang sudah ditempel. Misalnya, kalau misalnya di kelas ada anak yang sudah melaksanakan aturan dengan baik, kita bisa tunjuk pajangan ini kemudian bilang, "Terima kasih ya Yudi sudah melaksanakan aturan yang ada di sini." Seperti itu. Membuat pajangan dinding untuk mempromosikan aturan dan prosedur di kelas. Apa saja sebenarnya yang kita butuhkan dan apa yang harus kita lakukan? Baik, benda pertama yang akan teman-teman butuhkan adalah kertas. Di sini saya menggunakan kertas gambar, tapi basically teman-teman bisa menggunakan kertas HVS, karton manila putih, atau kertas apa saja yang tersedia di kelas masing-masing. Kemudian kita juga akan membutuhkan alat tulis. Alat tulis yang saya gunakan di sini adalah spidol hitam atau spidol warna apa saja juga boleh. Kemudian ada lem, ada gunting, cutter, dan juga ada penggaris besi untuk memotong. Dan kalau ada alas untuk memotong juga akan sangat baik. Ini kertas Asturo yang sudah saya potong-potong. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan memikirkan apa sih yang akan kita tuliskan di pajangan dinding kita. Pertama-tama tentunya kita harus mencari ide. Aturan besar apa yang kita ingin anak bahas. Nah di sini saya idenya adalah memperkenalkan kata respect atau menghormati orang lain. Nah setelah saya mendapatkan ide bahwa menghormati orang lain itu wujudnya bisa antri saat berbaris atau menunggu giliran untuk berbicara, lalu berkomunikasi dengan sopan, tersenyum. Ini saya udah punya ide-idenya kira-kira seperti ini. Nah kemudian ide-ide ini akan saya bicarakan atau diskusikan dengan siswa-siswa saya.
Saya akan bertanya ke siswa-siswa saya, "Nak, kira-kira kalau kita menghormati orang lain itu wujudnya seperti apa sih? Kayak gimana sih menghormati orang lain itu?" Nah, nanti ide-ide dari siswa akan saya tuliskan di papan tulis. Ide-ide dari mereka itu akan saya tuliskan di papan tulis. Nah, setelah itu, setelah ide-ide itu banyak terkumpul, saya akan meminta siswa saya untuk memilih salah satu ide tersebut dan membuat pajangan berdasarkan kata atau kalimat respect itu atau menghormati itu seperti apa. Nah, contohnya seperti ini misalnya. Ini salah satu siswa misalnya ya. Salah satu siswa bilang, saya menghormati orang lain. Nah, di sini bagian sini caranya, saya menunggu giliran saya untuk berbicara. Siswa bisa menuliskan nama, lalu kelasnya. Nah, untuk membuat ini menjadi lebih menarik, anak-anak bisa decorate atau mendekorasi dengan gambar atau warna ya. Cuma karena saya nggak jago gambar, ini saya cuma tulis begini aja. Setelah ini jadi, tulisannya udah jadi, kita akan menghiasnya. Ini saya mau pakai border atau beri pembatas ya. Saya balik, kemudian saya kasih lem. Setelah itu saya akan menggunakan ini. Ini adalah kertas asturo yang sudah saya potong. Mestinya bisa lebih kecil sih, cuman saya potongnya segini aja biar cepet tadi. Nah, kalau sudah, ini akan saya tempel di sini seperti ini. Baru ini ujungnya saya gunting. Guntingnya kurang tajam. Kayak gini. Akan saya gunting seperti ini jadinya. Nah, nantinya akan saya beri list atau border itu di bagian sini, juga akan saya beri list, juga di bagian bawahnya, di keempat sisinya semuanya nanti akan saya beri list. Oke, ini yang sudah jadi, yang sudah saya beri border atau list di keempat sisi kertas. Biasanya kalau sudah saya beri list seperti ini namanya sudah siap tempel. Tapi kalau nggak mau dikasih list juga nggak apa-apa sih, ini saya hanya ingin kerjaan anak jadi kelihatan lebih rapi aja. Kalau anak sudah kelas besar, kelas 4, 5, 6, biasanya mereka akan memberi border di pekerjaan pajangan mereka sendiri-sendiri. Kalau siswanya masih kelas 1, 2, 3, biasanya saya yang border. Gitu. Nah, ini bukan hanya pajangan yang terkait dengan kata-kata value atau nilai. Biasanya kata-kata kayak kata-kata mutiara ya, yang membangkitkan semangat anak gitu ya. Misalnya, I am precious, atau saya berharga, I am smart, itu juga saya buat seperti ini. Basically semua pajangan yang saya pajang di tembok di kelas saya, itu biasanya saya beri border dulu. Alright, baru nanti sebelum nempel saya akan ambil beberapa selotip kertas. Saya menggunakan masking tape atau selotip kertas. Ini supaya ini aja ya, supaya lebih ramah ke tembok sehingga temboknya nggak rusak. Karena kalau pakai selotip biasa nanti terkelupas-kelupas. Ini akan saya tempelkan di semua sisi. Nah, kalau pajangan kayak gini ini bisa tahan sepanjang tahun karena tidak terkait tema ya, tema topik belajar maksudnya. Ini saya akan tempel agak lebih banyak supaya dia bisa nempelnya lebih tahan lama, kayak gitu. Nah, nanti ini akan ditempelin di semua sisi, termasuk sini-sininya biar awet. Karena biasanya semakin lama lemnya itu nanti akan kering terus dia copot. Jadi biasanya saya akan tempel di sini juga nih, di bagian sini. Di bagian antara border atau pembatasnya dengan si kertas pajangannya. Alright. Ya, seperti ini udah ditempel semua. Sekarang kita akan siap tempelkan ini ke tembok.
Baik teman-teman semua, demikian sesi sharing saya sore hari ini tentang bagaimana cara membuat pajangan dinding terkait dengan hal-hal terkait dengan aturan dan juga prosedur kesepakatan kelas. Nah, cara membuat pajangan dinding ini juga bisa diterapkan ketika kita mau memajang hasil karya anak, karya apapun itu ya. Baik teman-teman semua, demikian saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman semua meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Baik, jangan lupa subscribe, klik tanda like, comment, dan share link video ini juga ya. Baik teman-teman, selamat sore, selamat beristirahat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.